It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Zafira dengan 3 digit NIM terakhir 016. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini, saya akan menjelaskan materi dari praktikum mesin-mesin listrik. Pertama, yang akan saya bahas adalah rangkaian latching. Rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menyimpan dan mempertahankan suatu kondisi logika tertentu pada outputnya. Rangkaian ini memungkinkan output tetap stabil meskipun input utama sudah berubah, sehingga status terakhir terkunci sampai ada signal control yang mengubahnya. Di sebelah kiri ada contoh untuk gambar rangkaiannya. Selanjutnya, cara kerja latching. Prinsip umpan balik atau feedback antara gerbang logika seperti NOR atau NAND. Signal set mengunci output pada logika 1, signal reset mengunci output pada logika 0. Tanpa signal set atau reset, output mempertahankan keadaan terakhirnya. Sistem latching. 1. Input signal control, set dan reset, yang mengatur perubahan status. Rangkaian gerbang logika dengan umpan balik yang menyimpan keadaan. Lalu yang ketiga, output yang terkunci dan stabil sampai ada perubahan sinyal. Selanjutnya, aplikasi latching. Ke-1, penyimpanan data sementara dalam memori dan register. Kedua, digunakan dalam rangkaian key. Di sini ada contoh gambar rangkaiannya, seperti yang sebelah kiri. Selanjutnya ada rangkaian dose starter. Di bawah sini ada contoh gambar rangkaiannya. Rangkaian dose starter adalah salah satu jenis proses menghidupkan motor listrik, terutama untuk motor induksi 3 fasa. Yang sederhana dan sering digunakan. Dose starter adalah cara menghidupkan motor listrik dengan langsung menghubungkan motor ke sumber tegangan penuh tanpa menggunakan alat bantu pengatur tegangan. Komponen utama rangkaian dose starter ada ada MCB, ada kontraktor, overload relay, dan push button start atau stop. Selanjutnya, cara kerja rangkaian. Saat MCB dinyalakan, rangkaian sudah siap digunakan. Jika emergency switch dan tombol stop dalam kondisi normal atau tertutup, maka arus bisa mengalir ke tombol start. Saat tombol start ditekan, arus akan mengalir ke coil kontaktor. Lalu kontak utama tertutup, setelah itu motor mendapatkan tegangan penuh dan mulai berputar. Kontak bantu dari kontaktor juga tertutup, sehingga motor tetap hidup meskipun tombol start dilepas. Jika tombol stop ditekan atau OLR, overload relay, bekerja karena beban yang berlebih, maka arus yang mengarah ke kumparan akan terputus. Setelah itu, kontak utama akan terbuka dan motor berhenti. Selanjutnya di sini ada fungsi serta cara kerja saklar, MCB, dan lain-lain. Yang pertama yaitu saklar, menyambung atau memutus aliran listrik secara manual pada suatu rangkaian. Yang kedua yaitu ada MCB atau Miniature Circuit Breaker, yaitu melindungi instalasi dari arus lebih dan hubung singkat, serta menjadi pemutus utama sirkuit kecil. Namun untuk proteksi motor, tetap perlu dipadukan dengan overload relay. Selanjutnya ada kontaktor, saklar elektromagnetik untuk mengendalikan beban daya besar, misalnya motor 3 fasa, dari rangkaian kontrol berarus kecil. Lalu selanjutnya ada relay, memisahkan dan mengendalikan rangkaian kontrol atau sinyal berdaya kecil, serta memberikan isolasi antara sisi kendali dan sisi yang dikendalikan. Lalu ada relay overload atau TOR, melindungi motor dari beban lebih berkepanjangan yang dapat merusak lilitan karena panas, bukan untuk hubung singkat. Lalu ada MCB. Untuk MCB ini tadi sudah saya sebutkan, lalu selanjutnya ada timer, menambahkan fungsi waktu dalam rangkaian kontrol. Misalnya, penundaan start, urutan operasi, interval, atau cyclic on atau off. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas kontrol motor listrik, yaitu penerapan sistem kontrol untuk mengatur kerja motor listrik sesuai kebutuhan. 1. Menghidupkan dan mematikan. 2. Mengatur kecepatan. 3. Mengubah arah putaran. 4. Menjaga torsi dan melindungi motor dari kerusakan. Kontrol dapat digunakan manual, yaitu saklar, kontaktor, maupun otomatis, yaitu VLC, inverter, dan microcontroller. Selanjutnya, konsep dasar kontrol.
proses untuk mengatur dan menyegel suatu sistem agar bekerja sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Komponen utama sistem kontrol. Input atau set point yaitu nilai acuan. Proses atau plan yaitu mesin atau beban yang dikendalikan. Sensor atau mendeteksi output aktual. Controller yaitu membandingkan input dengan output, lalu memberikan sinyal koreksi. Aktuator yaitu penggerak yang menyesuaikan sistem. Jika ada perbedaan atau error antara set point dan output, maka sistem melakukan koreksi melalui mekanisme umpan balik atau feedback. Selanjutnya ada komponen dasar kontrol motor listrik. 1. MCB. Proteksi arus lebih dan hubung singkat atau beban kecil sampai menengah. 2. MCCB atau Molded Case Circuit Breaker. Proteksi arus lebih atau hubung singkat, beban menengah ke besar, lalu adjustable. Ketiga ada ELCB atau Earth Liquid Circuit Breaker, yaitu proteksi kebocoran arus ke tanah menjaga keselamatan manusia. Selanjutnya ada RCCB, Residual Current Circuit Breaker, proteksi arus bocor lebih presisi, mendeteksi keseimbangan fasa dan netral. Yang kelima ada kontaktor, saklar elektromagnetik untuk beban besar sering dipakai pada motor. Selanjutnya ada penerapan di industri. Yang pertama, industri manufaktur, yaitu ada conveyor, mesin CNC, dan robot lengan. Lalu industri otomotif, ada jalur perakitan, robot industri, dan mesin fresh. Lalu ada industri makanan dan minuman, yaitu mixer, mesin pengemas, filling mesin. Untuk industri energi, ada pompa, blower, generator, dan kompresor. Untuk otomasi gedung, ada lift, eskalator, dan sistem heavy AC. Poin-poin kontrol motor listrik. Start atau stop motor, lalu menghidupkan dan mematikan motor secara manual atau otomatis, lalu menggunakan tombol push button, kontaktor atau sistem otomatis, yaitu VLC atau sensor. Selanjutnya ada kontrol kecepatan atau speed control. Lalu ada mengatur cepat lambatnya putaran motor, lalu ada dilakukan dengan inverter atau VFD atau rheostat, motor DC, atau sistem elektronik modern. Selanjutnya ada kontrol arah putaran atau forward reverse. Selanjutnya, mengubah arah putaran motor atau searah atau berlawanan jarum jam. Dan yang terakhir adalah menggunakan rangkaian kontaktor ganda dengan interlock. Kontrol torsi. 1. Menjaga gaya putar motor sesuai kebutuhan beban. 2. Banyak digunakan di industri yang butuh kekuatan konstan, misal mesin fresh atau conveyor berat. 3. Ada kontrol proteksi. 4. Melindungi motor dari kerusakan. 5. Komponen ada MCB atau MCCB, lalu ada RCCB, dan ada overload relay. 6. Kontrol waktu. 7. Mengatur urutan kerja motor dalam sistem. 8. Menggunakan relay timer atau on delay off delay. Contohnya, motor start delta starter atau conveyor bertahap. Lalu, ada kontrol otomatis. Yang pertama, motor bekerja berdasarkan sensor atau program. Kedua, dikendalikan VLC, microcontroller atau SCADA. Ketiga, digunakan di industri modern atau efisiensi dan akurasi tinggi. Sekian presentasi praktikum mesin listrik dari saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial simulasi pada software CADSIMO. Nah, di sini sudah saya buka dan ini rangkaian yang sudah saya buat. Tapi sebelum itu, saya akan mengenalkan beberapa komponen yang ada di CADSIMO. Software CADSIMO ini hampir memiliki semua hal tentang circuit control. Ada sumber daya atau power, terus ada juga MCB, dan ada juga bentuk 2 dimensi seperti ini, dan bentuk 3 dimensinya seperti ini. Lalu di sini juga ada motor 3 fasa dan yang lainnya. Dan untuk motor 3 fasanya yaitu seperti ini. Nah, ini seperti ini.
karena di sini saya sudah mengenalkan beberapa komponen yang ada di Ketsimu ini, dan serta yang lainnya, selanjutnya di sini saya akan kembali pada rangkaian yang telah saya buat. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mensimulasikannya. Pertama, di sini saya akan menggunakan yang 3 fasa ini. Sini. Lalu di sini kita cari MCB. MCB yang 3 fase. Nah, seperti ini. Dan untuk yang 1 fase itu buat kontrolnya. Tadi ada kekeliruan, di sini saya tidak menggunakan yang 1 fase, tapi di sini saya menggunakan yang 2 fase itu untuk kontrolnya. Seperti ini. Nah, lalu selanjutnya di sini ada thermal relay atau TOR yang nantinya di sini terhubung seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada untuk kontak NO. Lalu di sini ada kontak NC. Nah, di sini juga aku pakai kontak yang bukan. Nah, di sini ini untuk konduktornya yang 2. Nah, mungkin di sini aku saya sambil menyusun ya agar nanti tidak terlalu pusing. Nah, di sini untuk ada kabelnya atau line-nya. Nah, di sini kita akan coba susun terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba untuk susun yang pertama, yaitu ini. Lalu yang kedua itu biru. Yang ketiga itu oranye. Yang keempat itu hitam. Dan yang kelima itu garis putus-putus berwarna hijau. Nah, ini untuk pengkabelannya seperti ini. Nah, di sini kita akan coba susun terlebih dahulu untuk komponen-komponennya agar terlihat rapi. Nah, di sini kita coba susun kembali untuk pengkabelannya. Nah, ini seperti ini. Nah, terus kita masukkan untuk motornya, yaitu motornya yang ini, motor start. Seperti ini, nanti kita sambungkan kembali. Nah, di sini kita akan menyambungkan kabelnya atau line-nya. Nah, seperti ini. Oh, maaf, ada kesalahan. Nah, sudah seperti ini.
Lalu untuk yang P ini nanti kita sambungkannya menggunakan garis hijau putus-putus. Nah, sudah seperti ini. Ini untuk bagian yang pertama. Setelah itu kita akan bagian yang kontaktornya akan kita susun juga. Selanjutnya kita sambungkan bagian yang ini, seperti ini. Nah, jangan lupa kita sambung lagi menggunakan kabel atau line, seperti ini. Nah, pada rangkaian ini ada sirkuit daya dan sirkuit kontrol. Untuk sirkuit daya yaitu menggunakan power, dan untuk powernya itu di sini saya menggunakan yang ini. Nah, seperti ini. Ini adalah powernya. Lalu garis hijau ini, garis putus-putus hijau ini itu menandakan untuk ground, dan garis hitam ini itu untuk netral. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada pada rangkaian ini. Ini adalah komponen MCB, lalu yang bawahnya ini kontaktor, lalu ada relay beban berlebih, dan yang paling bawah ini adalah motor 3 fasa. Lalu selanjutnya untuk sirkuit kontrolnya di sini ada menggunakan MCB juga. Lalu untuk yang ini yaitu emergency stop, lalu ada relay beban berlebih, lalu ada coil dan kontaktor, dan ada LED juga. LED ini nantinya berfungsi untuk menjadi sinyal yang menandakan bahwa motor tersebut menyala atau berfungsi dengan baik. Untuk lampu indikator ini, sinyalnya adalah mengambil NC dari kontaktor, jadi nantinya NC ini akan dibaca, dan yang akan menjadi starternya kontaktor ketika mati. Tapi ketika menyala, itu akan menjadi normally open dan lampu indikator akan mati. Nah, setelah seperti ini, saya akan mencoba menjalankan simulasi rangkaian dual starter yang sudah saya buat. Pertama, sini kita run terlebih dahulu, lalu kita tutup MCB yang ini, lalu tutup juga yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, di sini lampu indikator off akan menyala. Nah, dan indikator off di sini itu menandakan bahwa kalau ini menyala, maka bahwa motor ini tuh motor 3 pasien itu mati. Nah, jika di sini kita klik start, maka di sini on ini akan menyala dan motor ini juga akan menyala. Lampu indikator warna hijau ini menandakan bahwa motor 3 pasien itu menyala. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian rangkaian yang trip. Selanjutnya di sini untuk rangkaian yang trip, kita akan mensimulasikan seperti tadi. Kita klik run, lalu kita klik MCB. Nah, di sini kan off-nya akan menyala. Indikator lampu off-nya itu akan menyala, kita start. Nah, di sini lampu indikator on ini menyala ketika si motor 3 fasa ini itu menyala. Nah, bagaimana cara untuk menyalakan trip ini? Kita klik relay beban berlebih ini. Nah, maka akan terjadi seperti ini. Lampu indikator trip ini menyala ketika ada trip atau gangguan yang disebabkan oleh dari relay beban berlebih ini. Kurang lebih sekian penjelasan rangkaian dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelasnya dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a really, really messed up week. Some days told you, some days better. La la la.